Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Berjumpa bersama saya, Pendeta Koni Kiling STH, sebagai Pendeta Jemaat Gemim Sentrum Bitung, wilayah Bitung 1. Saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 8. Edisi 23 Februari sampai 1 Maret. Yang diberi tema, tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, iman kami mengakui bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, kepada barang siapa yang percaya kepadamu, dituntutlah iman kami supaya dapat berbuah. Sebagai sarana untuk membuahkan iman kami adalah dengan belajar firman. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman, agar setiap perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu mengandung kuasa. Dan kuasa itulah juga yang mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Ampunilah kami dari segala kesalahan kami, agar kami berlayak di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap dan sedia mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Diberi judul, penuhilah panggilan pelayanan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Dari firman Tuhan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8 yang diberi tema tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Kata tunaikan dari akar kata bahasa Yunani plero poreo, artinya selesaikan atau kerjakan sampai tuntas. Ibarat kehidupan dari kita ini yang digambarkan sebuah pertandingan di mana yang jadi pemenangnya bukan siapa yang sampai duluan ke garis finish, tetapi yang jadi pemenangnya adalah siapa yang akan mengakhiri pertandingan dengan baik. Jadi dalam pertandingan yang dinilai bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang terbaik. Artinya, kalau Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, maka pakailah waktu sebagai kesempatan untuk kita menjalani hidup dan untuk kita mengerjakan semua pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik mungkin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kedua kepada Timotius merupakan surat pengembalaan yang berisi nasihat-nasihat pribadi dari Paulus kepada Timotius, karena Timotius ini adalah teman sekerja dalam pelayanan. Ada dua alasan penting yang bisa kita lihat mengapa Paulus menulis surat ini kepada Timotius. Alasan pertama, karena Paulus sadar bahwa waktu pelayanannya sudah tidak lama lagi, mengingat dia sudah tua. Dan untuk itulah Paulus meminta kepada Timotius supaya Timotius inilah yang nantinya akan melanjutkan ataupun meneruskan pelayanan pemberitaan Injil. Alasan kedua, surat ini diberikan Paulus kepada Timotius. Paulus sadar akan semakin banyak ajaran sesat yang berkembang waktu itu, sehingga Timotius harus terlebih dahulu membekali jemaat dengan ajaran yang benar, yaitu ajaran Kristus. Saudara-saudara, sebelum Timotius menjalankan tugas pelayanan, tugas memberitakan Injil, Paulus merasa perlu untuk membekali Timotius dengan berbagai macam nasihat-nasihat. Nasihat itu antara lain, pertama, Paulus minta supaya Timotius dapat menunjukkan kesungguhannya atau kesetiaannya dalam memberitakan firman, serta berpegang kepada ajaran Kristus, sehingga nantinya dapat dibedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Nasihat Paulus yang kedua, Paulus minta kepada Timotius supaya siap sedia selalu dalam memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara-saudara, kesetiaan melayani harus dibuktikan dengan kesiapan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Persoalan orang mau mendengarkan firman itu atau tidak, nomor 2. Yang paling penting adalah kesiapan kita untuk menyampaikan firman. Maksudnya, apapun situasi dan kondisi, siapapun yang akan menjadi pemberitaan kita, jangan pernah menjadi alasan untuk tidak memberitakan firman. Atau jangan menjadi alasan untuk kita takut menyuarakan suara kebenaran firman itu. Saudara-saudara, nasihat Paulus kepada Timotius adalah juga yang ketiga. Di dalam memberitakan firman, Paulus meminta Timotius supaya dapat menguasai diri, supaya Timotius sabar, kuat menghadapi penderitaan. Tetapi juga Paulus meminta supaya Timotius dapat menyelesaikan tugas pelayanannya. Jangan sampai karena ada masalah dalam pelayanan, Timotius tidak dapat menguasai diri, sehingga Timotius gampang terpancing emosi, sehingga bukan masalah itu akan mudah diselesaikan, tapi justru masalah itu akan lebih memperburuk. Bukankah banyak hamba Tuhan yang pada akhirnya bertikai berkelahi karena tidak dapat menguasai dirinya? Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, menguasai diri juga di sini. Timotius dimintakan untuk tidak mudah terpengaruh, untuk tidak mudah terprovokasi. Artinya bahwa jangan sampai oleh karena masalah yang ditimbulkan dalam pelayanan membuat Timotius jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu juga. Apapun yang dialami oleh Timotius dalam kerja pelayanannya atau memberitakan Injil, seberat apapun pergumulan yang dihadapi dalam memberitakan Injil, ungkapan tunaikanlah pelayananmu. Artinya bahwa harus tetap melanjutkan pelayanan dan menuntaskan pelayanan itu sampai akhir. Mengapa? Karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan Timotius. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, nasihat yang keempat dari Paulus kepada Timotius, sebagaimana manfaat firman adalah untuk menyatakan yang salah, untuk menegur dan menasehati, maka Paulus berpesan kepada Timotius, lakukanlah itu dengan kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, tidak mudah memang. Apalagi mau mengada dengan orang yang bersalah tetapi dia tidak mengakui kesalahan. Begitu juga paling berat menegur orang yang telah mengeraskan hatinya. Butuh kesabaran ekstra, butuh pengorbanan perasaan. Tapi sekalipun itu berat, tentu saja harus dilakukan. Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 19 dalam pemanggilan Yehezkiel. Apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel? Kalau engkau tidak memperingati orang yang berbuat salah, atau kalau engkau tidak menegur orang yang hidupnya hidup di dalam kejahatan, maka Tuhan akan mempertanggungjawabkan nyawa mereka kepada Yehezkiel. Sebaliknya, kalau Yehezkiel sudah memperingati atau menegur orang yang telah melakukan kesalahan, itu sama halnya Yehezkiel telah menyelamatkan nyawanya. Urusan orang mau dengar atau tidak, urusan dengan Tuhan lagi.
Saudara-saudara, artinya membiarkan orang yang bersalah, maka kita pun ikut dijadikan bersalah oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kesabaran kita selalu diuji dalam menjalankan tugas pelayanan atau memberitakan firman. Meskipun sudah menggunakan kata-kata yang baik sesuai dengan firman, tapi kalau firman itu sampai menyinggung orang-orang tertentu, apalagi kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang berpengaruh di jemaat, apalagi kalau orang-orang itu dianggap orang-orang yang terhormat, maka sangat beresiko. Kita tidak saja diprotes, dibenci, tapi bisa saja ada penolakan atas kehadiran kita. Saudara-saudara, dan itu pernah saya mengalaminya. Ketika saya vikaris, maka saya berkhotbah dan ternyata khotbah saya menyinggung orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang dianggap terhormat. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun saya merasa bahwa saya benar, karena apa yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengalah dan saya meminta maaf. Tetapi permintaan maaf saya tidak diterima. Sebagai konsekuensinya, saya diskors. Saudara-saudara, pengalaman pelayanan ini yang membuat saya syok dan menangis sejadi-jadinya kepada Tuhan. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya tidak mengatakan yang sebenarnya dengan firman Tuhan, kalau saya tidak memberitakan dengan benar firman itu, maka Tuhan yang marah kepada saya. Tetapi kalau saya menyampaikan firman itu dengan benar, maka sayalah yang dibenci dan ditolak oleh orang-orang yang merasa tersinggung. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, sampai saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan kalau begitu lebih baik kita nemo jadi pendeta. Saudara-saudara, walaupun memang dulunya saya juga pernah mau berhenti kuliah di teologi di semester 2, karena saya sudah ditawarkan kerja di bank. Tapi Tuhan menangkap saya dengan penyakit kanker payudara. Sehingga saya berpikir bahwa saya harus melanjutkan kuliah di teologi, karena hidup saya tinggal sebentar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita bahwa dengan berjalannya waktu, dari pengalaman pelayanan saya yang ditolak, oleh karena saya memberitakan firman dan firman itu menyinggung beberapa orang, maka saya mengambil hikmah di mana saya belajar tentang arti dari sebuah kesabaran. Saya belajar apa yang namanya dengan kesetiaan untuk melayani, sehingga sekalipun berat, saya tetap melanjutkan pelayanan itu. Saya pun belajar untuk memaafkan kesalahan orang, sebagaimana Tuhan selalu berfirman, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan menyatakan kebenaran. Orang-orang yang tidak memaafkan saya, orang-orang yang menolak saya, Tuhan mengambil nyawa mereka dengan cara mengenaskan. Bahkan ada bapak yang datang kepada saya meminta maaf atas kesalahan yang dia buat. Karena apa? Karena istrinya sudah beberapa rumah sakit yang didatangi tidak ditemukan penyakit. Ketika saya memaafkan, maka ibu tersebut bisa diketahui penyakitnya dan bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang lebih hebat luar biasa lagi,
adalah bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saya. Sehingga saya boleh mendapatkan mujizat Tuhan. Penyakit kanker saya dioperasi oleh Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan saya. Saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya mau mengatakan kepada kita bahwa jangan pernah berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan pernah takut untuk menyuarakan suara kebenaran firman, sekalipun penuh dengan resiko. Sebab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini, bahwa akan ada waktunya orang-orang tidak lagi mau menerima ajaran sehat. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, sehingga dorang lebih suka dengan orang yang menyampaikan firman, yang bikin dorang petalinga sedap mendengar, yang bikin dompe hati senang. Tidak heran pasal yang ketiga dari kitab 2 Timotius dijelaskan, keadaan manusia di akhir zaman semakin banyak orang yang jahat. Mengapa? Karena nemo terima ajaran sehat, nemo terima itu firman Tuhan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan firman saat ini, kita ini adalah termasuk dari orang-orang yang suka mendengarkan firman. Orang-orang yang suka menerima ajaran sehat yang menyehatkan tubuh rohani kita. Mari kita belajar dari Paulus di akhir hidupnya. Karena Paulus telah menuntaskan kerja pelayanannya dengan baik. Hidup berkenan kepada Tuhan. Maka Paulus berani mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Artinya, orang yang setia hingga akhir, orang yang mengerjakan tugasnya dengan baik, maka mahkota kemenangan dari Tuhan akan diberikan kepada orang itu. Saudara-saudara, karena semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Jika kita menolak firman Tuhan, jika kita tidak menerima ajaran sehat, maka itu sama halnya kita tidak mendapatkan mahkota itu. Karena itu selagi masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, banyak-banyaklah mendengarkan firman Tuhan. Terimalah ajaran sehat yang akan mengubah kita selalu di setiap hari untuk menjadi pribadi yang semakin taat, semakin setia, semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Sekali lagi, upah kebinasaan, kebinasaan kekal bagi orang yang tidak mau bertobat, tetapi kehidupan kekal bagi mereka yang sungguh-sungguh menjalankan hidup atau mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan segala baik. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang boleh kami dengarkan bersama di saat ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak saja kami dengar, tetapi kami praktekkan, lakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami belajar dari firman, bagaimana harus hidup setia, menjalankan kehidupan yang Engkau beri, dan mengerjakan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik mungkin. Dan apapun yang kami alami dalam tugas pemberitaan firman sebagai hamba-hamba Tuhan,
kami mampu menghadapi penderitaan sekalipun. Karena kami jua layak akan menjadi pemenang-pemenang di dalamnya. Sekalipun harus melalui proses penderitaan terlebih dahulu. Karena itu Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu. Biarlah kami semua sebagai pelayan Tuhan. Kami mau melakukan tugas pelayanan dengan baik, dengan tuntas. Bahkan kami semua juga jemaat, biar kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan yang Tuhan perintahkan bagi kami. Sehingga mahkota akan menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Tuhan memberkati masing-masing dengan segala pergumulan yang ada. Masing-masing dengan segala kebutuhan yang ada. Engkau sumber berkat kami. Engkau yang nyatakan segala berkat-Mu kepada masing-masing kami. Terlebih lagi Bapa di dalam sorga, firman yang kami dengar akan menuntun kehidupan hari demi hari kami semua. Sehingga kami hidup seturut dengan firman. Inilah kami yang berdoa bersyukur bermohon, dengar sambut doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.